Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nur Yakin. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ade Partini dari kelompok 2. Kata pengantar. Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua sebagai umat-Nya. Saya dapat membuat video ini dengan judul lingkungan organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen. Video ini dibuat untuk mempelajari lebih detail mengenai apa itu lingkungan organisasi dan bagaimana cara mengelolanya. Saya harap informasi yang saya dapatkan tidak hanya untuk diri saya sendiri, melainkan untuk para pembaca sebagai ilmu untuk menambah wawasan. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat memberikan kontribusi positif dan memberikan manfaat dalam hidup kita nantinya. Sangat disadari bahwa video yang saya buat ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saya mengharapkan berbagai kritik dan saran yang membangun untuk lebih baik ke depannya. Pendahuluan. Latar belakang. Organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara tertentu dan aturan tertentu. Secara umum, tujuan dari organisasi adalah untuk mencapai suatu tujuan yang dilaksanakan dengan cara berkelompok. Jenis daripada organisasi sangat beragam, seperti organisasi keluarga, organisasi masyarakat, organisasi sekolah, organisasi politik, organisasi internasional, dan lain sebagainya. Setiap jenis organisasi ini mempunyai tujuan dan mekanisme yang berbeda-beda. Dalam pembahasan organisasi, tidak lepas pada masalah lingkungan yang dihadapi oleh seorang manajer. Perbedaan dan kondisi lingkungan akan berpengaruh terhadap konsep dan teknik serta keputusan yang akan diambil. Sebagai seorang manajer, tidak harus hanya memperhatikan lingkungan usahanya atau intern saja, namun juga harus bisa mengantisipasi lingkungan di luar perusahaan atau ekstern. Untuk mencapai tujuan organisasi, tidak lepas dari lingkungan ekstern yang terjadi, apalagi bagi organisasi atau perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Oleh karena itu, manajer harus memperhatikan dan mempertimbangkan unsur-unsur serta kekuatan-kekuatan lingkungan ekstern dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Suatu organisasi atau bisnis akan berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya dalam rangka mencapai tujuan, berbagai sasaran, dan dalam mengemban misinya. Setiap organisasi, baik yang berskala besar, menengah, maupun kecil, semuanya akan berinteraksi dengan lingkungan. Organisasi yang bisa bertahan adalah organisasi yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya, karena lingkungan merupakan kekuatan yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Rumusan masalah. Tentang apa yang menjadi penjelasan latar belakang, maka akan dirumuskan beberapa permasalahan yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan, yaitu 1. Apakah lingkungan organisasi itu? 2. Bagaimana cara mengelola organisasi? 3. Faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi lingkungan organisasi? 4. Apa hubungan organisasi dan lingkungan? C. Tujuan pembahasan. Adapun tujuan video animasi ini dibuat, diantaranya adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis 1. Definisi dari lingkungan organisasi manajemen.
2. Untuk mengetahui cara mengelola organisasi. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan organisasi. 4. Bagaimana hubungan antara organisasi dan lingkungan itu sendiri? Pembahasan A. Lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu kegiatan organisasi. Terdapat dua jenis klasifikasi lingkungan, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yang berpengaruh langsung dalam organisasi meliputi karyawan atau pegawai dalam organisasi serta pimpinan atau manajer. Lingkungan eksternal dibagi dua, yaitu yang berpengaruh langsung dan tidak langsung. Contoh lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung adalah organisasi pesaing, pemasok, komunitas lokal, konsumer, NGO, dan lainnya. Sedangkan untuk contoh lingkungan eksternal yang tidak berpengaruh langsung adalah kondisi politik, ekonomi, dan sosial. Untuk lingkungan secara umum yang harus dianalisis kekuatannya oleh manajer karena mempengaruhi pembuatan keputusan dan perencanaan adalah kekuatan teknologi, ekonomi, demografi, sosial budaya, serta politik dan hukum. Kekuatan teknologi adalah kombinasi dari kemampuan dan peralatan yang digunakan manajer dalam desain, produksi, dan distribusi barang dan jasa. Perubahan teknologi informasi juga mempengaruhi kerja alami organisasi, termasuk kerja manajer di dalamnya. Kekuatan ekonomi sangat mempengaruhi suatu negara, termasuk suku bunga inflasi, pengangguran, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi. Kekuatan ekonomi dalam organisasi memberikan banyak peluang serta hambatan untuk manajer dan memberikan perubahan dalam suatu organisasi. Kekuatan demografis adalah hasil dari perubahan sikap karakteristik dari populasi seperti umur, jenis kelamin, etnis, ras, orientasi seksual, dan kelas sosial. Perubahan ini menyarankan organisasi untuk menemukan cara untuk memotivasi dan memanfaatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai. Kekuatan politik dan hukum adalah hasil dari perubahan dalam hukum dan regulasi seperti deregulasi industri, privatisasi organisasi, dan peningkatan tekanan dalam perlindungan lingkungan. Dari sini, manajer mengambil keuntungan dari kesempatan yang diciptakan dari perubahan politik, ekonomi, dan hukum secara global sebagai tantangan utama. Kekuatan sosial budaya adalah tekanan yang berasal dari struktur sosial dalam masyarakat di suatu negara. Struktur sosial adalah pengaturan hubungan antara individual dan grup dalam masyarakat. Masyarakat berbeda secara substansi dalam struktur sosial karena terdapat derajat tinggi dan rendah. Karena berbagai kekuatan dalam lingkungan umum tersebut, manajer individual dan organisasi harus responsif dalam perubahan dan perbedaan di antara struktur sosial dan budaya nasional dalam semua negara di mana mereka beroperasi. Terdapat kompleksitas dan ketidakmungkinan untuk diprediksi. Kompleksitas yang mengacu kepada kekuatan yang mempengaruhi organisasi, misalnya jumlah kompetitor. Ketidakmungkinan diprediksi adalah tingkat ketidakpastian kekuatan yang dapat mempengaruhi organisasi. Terdapat 4 tipe lingkungan, yakni lingkungan tenang, lingkungan bervariasi, lingkungan badai lokal, dan lingkungan bergolak. Alasan mengapa kita menganalisis lingkungan yaitu untuk mengetahui dan meramalkan apa yang terjadi besok, menyadari dan mengantisipasi resiko dari tindakan yang dilakukan organisasi dengan tujuan untuk menganalisis faktor politik, sosial, ekonomi. Lingkungan eksternal adalah segala sesuatu di luar batasan organisasi yang mungkin mempengaruhinya. Lingkungan internal adalah faktor-faktor atau kondisi umum yang berada di dalam suatu organisasi. B. Mengelola organisasi.
Untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien, sangat berkaitan erat dengan usaha pengkoordinasian berbagai kegiatan yang paling berbeda kemudian diarahkan kepada fokus tujuan yang telah disepakati. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan agar pengelolaan organisasi dapat berhasil. Kedua hal ini merupakan prinsip dalam mengelola organisasi. Pertama, prinsip pengelolaan atau prinsip manajemen, yaitu bagaimana memimpin orang-orang, serta kedua, prinsip mengorganisasi, kegiatan yang menyangkut orang-orang yang dipimpin tersebut, atau prinsip organisasi. Kedua prinsip tersebut saling memperkuat dan mempunyai dasar yang sama dalam pengelolaan kerja kelompok atau individu yang terlibat dalam suatu organisasi. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan dalam mencapai tujuan organisasi, diperlukan prinsip-prinsip kepemimpinan. Banyak para ahli terdahulu yang mencoba untuk memformulasikan bagaimana prinsip-prinsip dasar yang harus dilakukan agar suatu organisasi dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Di antara prinsip-prinsip tersebut, yang merupakan sumbangan abadi hingga saat ini adalah yang diungkapkan oleh orang Prancis yang bernama Henry Fayol. Henry Fayol yang berangkat dari praktisi sebagai manajer sebuah perusahaan batu bara besar. Menurut Fayol, tidak diperlukan aturan yang baku dalam kegiatan kerja, karena kelayakan dalam suatu prinsip pada situasi tertentu merupakan seni atau art dari manajemen. Prinsip-prinsip yang dikemukakan Fayol adalah hasil dari pengalamannya selama bekerja. Pada tahun 1929, Fayol mengemukakan 14 prinsip manajemen yang diangkat dari pengalamannya sendiri, di mana akan menuntun para manajer dalam mengelola organisasi. Dan 14 prinsip menurut Fayol ialah: 1. Pembagian kerja. Setiap pekerjaan sebaiknya dibagi dan dibagi lagi ke dalam elemen paling kecil untuk memperoleh keunggulan dari spesialisasi. 2. Keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Setiap pegawai tetap atau regular employee sebaiknya diberi deklarasi wewenang yang cukup untuk melaksanakan berbagai tanggung jawab penugasan pekerjaan. 3. Disiplin karyawan. Seharusnya mematuhi apapun perjanjian yang ada yang dinyatakan secara jelas di antara mereka dan organisasi manajer sebaiknya memberi sanksi yang adil atas seluruh kejadian pelanggaran disiplin. 4. Kesatuan perintah. Karyawan sebaiknya menerima perintah dan bertanggung jawab hanya kepada satu atasan. 5. Kesatuan arah. Aktivitas-aktivitas yang memiliki tujuan sama sebaiknya dikelompokkan bersama. 6. Mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan individu. Kepentingan organisasi lebih diutamakan di atas kepentingan individu atau subordination of individual interest to the common goal. 7. Pembayaran gaji. Pembayaran gaji yang adil. Pembayaran seharusnya didasarkan pada pencapaian sasaran penugasan pekerjaan. 8. Sentralisasi. Wewenang seharusnya dideklarasikan seimbang dengan tanggung jawab. 9. Rantai skala. Sebuah rantai perintah yang tidak terputus-putus seharusnya ada melalui semua pengarahan dan aliran komunikasi. 10. Perintah. Setiap pekerjaan seharusnya didefinisikan dengan jelas sehingga pegawai tetap atau regular employee memahami perintah tersebut dan hubungannya dengan pekerjaan lain. 11. Kesamaan perlakuan. Peraturan dan perjanjian yang dibuat harus diselenggarakan secara terbuka. 12. Stabilitas personalia. Tingkat perputaran tenaga kerja atau labor turnover tidak menguntungkan organisasi dan mereka seharusnya mempunyai komitmen yang lama. 13. Inisiatif. Karyawan sebaiknya didorong untuk berani membuat keputusan di dalam batas-batas wewenang yang didelegasikan kepadanya, walaupun beberapa kesalahan mungkin akan terjadi. 14. Semangat korp. Karyawan sebaiknya didorong untuk mendefinisikan kepentingannya dengan kepentingan organisasi dan dengan demikian mencapai kesatuan kekuatan yang tercermin dari persatuan adalah kekuatan organisasi. C.
faktor lingkungan yang mempengaruhi lingkungan organisasi. Lingkungan selalu mempengaruhi organisasi dalam melakukan aktivitas, baik secara langsung maupun secara tak langsung. Kelangsungan hidup organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola pengaruh lingkungan ini. Lingkungan dalam organisasi terbagi atas dua macam, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal diketahui mempunyai peranan besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, proses, dan struktur organisasi. Maka lingkungan eksternal penting untuk selalu dipantau dan dianalisis. Tetapi lingkungan eksternal secara keseluruhan sangat sulit untuk dianalisis, karena lingkungan eksternal sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Lingkungan eksternal adalah institusi atau kekuatan luar yang berpotensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan eksternal terdiri dari dua komponen, yakni sebagai berikut. 1. Lingkungan khusus. Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan khusus meliputi orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam organisasi atau stakeholder, seperti konsumen, pemasok, pesaing, dan kreditor. 2. Lingkungan umum. Lingkungan umum meliputi berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, politik, dan hukum, sosial, budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global yang mungkin mempengaruhi organisasi. Lingkungan eksternal terdiri dari unsur-unsur yang berada di luar organisasi, di mana unsur-unsur ini tidak dapat dikendalikan dan diketahui terlebih dahulu oleh manajer. Di samping itu juga akan mempengaruhi manajer di dalam pengambilan keputusan yang akan dibuat. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan eksternal mikro khusus, yaitu lingkungan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan manajemen yang terdiri atas penyedia, para pesaing, langganan, lembaga perbankan dan bukan bank, dan lain sebagainya. Lingkungan eksternal makro umum, yaitu lingkungan yang mempunyai pengaruh secara tidak langsung, seperti kondisi ekonomi, perubahan teknologi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Lingkungan internal. Lingkungan internal adalah tempat manajer bekerja yang mencakup budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik lainnya. Lingkungan internal perusahaan merupakan kekuatan-kekuatan yang ada dalam organisasi itu sendiri dan memiliki sifat yang dapat dikontrol oleh manajemen. Lingkungan internal meliputi pekerja atau karyawan, dewan komisaris, dan pemegang saham. D. Hubungan lingkungan dan organisasi. Organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada, sehingga mengharuskan manajer memperhatikan fenomena yang terjadi pada lingkungan organisasi. Pengaruh lingkungan tersebut sangat berbeda antara satu organisasi dan organisasi lainnya, bahkan antara satu divisi dengan divisi lainnya, serta antara satu tingkatan yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah. Hubungan lingkungan dan organisasi dapat dilihat dengan adanya tingkat perubahan dan tingkat homogenitas. Tingkat perubahan melihat sejauh mana stabilitas suatu lingkungan yang diukur dengan skala tingkat perubahan stabil dan perubahan dinamis. Sedangkan tingkat homogenitas melihat sejauh mana kompleksitas lingkungan yang diukur dengan skala homogenitas sederhana dan homogenitas kompleks. Kesimpulan dan penutup. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Terdapat dua jenis klasifikasi lingkungan, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yang berpengaruh langsung dalam organisasi meliputi karyawan atau pegawai dan semua yang ada dalam organisasi tersebut, termasuk dewan komisaris dan pemegang saham. Lingkungan eksternal dibagi dua, yaitu yang berpengaruh langsung dan tidak langsung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.